pasti juga menuai, ada yang menyukainya, ada juga yang tidak menyukainya gitu. Contohnya orang-orang yang menyadari dampak sesungguhnya mereka, dan juga ada orang-orang yang mengejar, eee, kemudahan ketika bersama mereka. Kenapa bisa dibilang ada kemudahan? Karena memang diberikan support sebesar-besarnya untuk setiap anggota, secara keuangan, politik, wanita. Anyway, kenapa tadi gue ngebahas Knight Templar? Jadi, Knight Templar itu ternyata difitnah secara literally. Bahkan di buku sejarah, novel, dan lain-lain tentang keterlibatannya dengan Freemasonry. Padahal secara semua scripture ataupun data-data kuno pada berarti sekarang 200 tahun ke belakang ataupun 300 tahun ke belakang ataupun 400 tahun ke belakang, nggak ada satupun yang mengisyaratkan untuk bisa mengasosiasikan antara Knight Templar dengan Freemasonry. Nggak ada. Jadi nggak ada satupun penghubungnya sebenarnya. Itu tuh dimunculkan oleh novel-novel dan juga propaganda secara langsung yang dilakukan oleh Freemasonry di era 900-an atau di abad 19 di USA. Jadi basically nggak ada urusannya. Sebenarnya. Gue harus memutihkan nama mereka karena sebenarnya gue pun adalah salah satu orang yang mengira, karena based on literasi, jadinya mengira Knight Templar itu adalah dedengkot atau leluhur dari Illuminati dan juga Freemason. Ternyata enggak. Mereka mengambil intisari baiknya, tapi kepiuran dari Knight Templar itu dibuang sama mereka. Karena mereka nggak suka aspek ketuhanan, tapi mereka suka sama sistem. Gitu. Mereka tuh materialistiknya setinggi itu sebenarnya. Nah, kalau untuk hal ini, mungkin nanti kita bisa membahas lebih mendalam di pembahasan tentang Freemasonic. Nah, sebenarnya ada banyak buat alasan untuk percaya sih sebenarnya sama keberadaan Illuminati itu. Permasalahannya itu adalah kita tuh nggak mampu melihat kalau itu adalah sebuah pola. Karena kita udah terbiasa ngelihat drama-drama yang nggak penting sebetulnya. Actually, drama-drama nggak penting loh. Bahkan termasuk kebiasaan-kebiasaan yang diberikan. Ibaratnya, movie, musik, game, drama, election. Itu semua adalah propaganda agar kita tidak mampu memahami sebuah pola. Jadi, apapun itu sebenarnya adalah dia atau mereka mencoba menyembunyikan rencana utama mereka di belakangnya. Di belakang event besar. Jadi selalu mendayung. Bisa sampai 10 pulau terlampaui sebenarnya kalau Illuminati. Karena memang perfeksionis. Dan kita kan tadi udah ngebahas tentang orang bernama Adam Weishaupt ini. Jadi biarin gue bacain dulu ya tentang ada beberapa hal yang mungkin perlu digarisbawahi tentang Adam Weishaupt ini. Dan sepenting apa pemahaman dia. Jadi dia itu bernama lengkap Johann Adam Joseph Weishaupt. Dia bukan seorang Yahudi. Seperti yang diklaim oleh beberapa orang ataupun konspirasi teori. Nah itu baru konspirasi. Habis nggak ada buktinya tuh. Juga bukan seorang imam Jesuit. Nanti kita akan bahas Jesuit. Atau tokoh agama apapun. Dia adalah putra seorang pengacara yang meninggal muda. Meninggalkan pengasuhannya kepada seorang wali gitu loh. Jadi ketika orang tuanya meninggal tuh dia diserahin lah ke walinya gitu. Atau ada yang ngejagain dia lah gitu. Nah, nama walinya itu adalah Baron Johann von Itztag. Ini nama ini adalah nama Jerman, jadi sorry kalau gue pronounce-nya salah. Dia adalah perwujudan seorang sarjana pencerahan. Nah, jadi ada kemungkinan yang membuat ada perubahan di si Adam itu sendiri adalah si walinya ini. Kenapa? Tunggu jelasin. Sebagai direktur awam dari Universitas di Ingolstadt yang dikelola oleh Jesuit. Jesuit itu adalah sebuah organisasi di bawah gereja Katolik.
Tapi sekali lagi gue masih belum bisa menjabarkan Jesuit itu seperti apa ya. Tapi kalau berdasarkan sejarah gue akan bacain aja. Kalau secara literally-nya dia seperti apa, gue nggak tahu. Maksudnya kalau secara astralnya gitu ya, belum diteliti sama sekali. Ia memiliki perpustakaan besar berisi buku-buku terlarang dan esoterik yang dapat diakses oleh Adam muda sejak dini. Jadi, basically, Adam ini sendiri memang udah jenius. Dia build different otaknya. IQ-nya di atas rata-rata. Kenapa gue bisa bilang gitu? Adam ini mempelajari banyak hal di sana. Jadi, selain buku-buku hukum, buku-buku okultisme dan lain-lain, dia tuh mempelajari banyak hal. Bener-bener jenius. Sehingga pada usia 15 tahun, dia memasuki Universitas Ingolstadt. Jadi, umur 15 tahun udah masuk universitas. Dan juga dia mengikuti mendiang ayahnya, yang juga seorang profesor tuh. Di jurusan hukum juga. Jadi universitas yang sama, gelar yang sama, jurusan yang sama bapaknya, sama mendiang bapaknya. Anyway, dia itu bukan dari keluarga bangsawan aslinya. Dia tuh adalah anak desa, anak daerah yang benar-benar sukses. Adam tampak seperti anggota khas komunitas intelektual Jerman pada masanya. Para Jesuit yang mengajar Adam sangat dikenal dengan pendidikan mereka dalam ketelitiannya. Jadi, pendidikan Jesuit itu adalah ketelitian, kedisiplinan, intinya perfeksionis. Itu ajaran dari Jesuit sebenarnya. Jadi gue sejujurnya kalau berdasarkan referensi, gue belum mendapati negatifnya sebanyak apa. Tapi banyaknya sebenarnya positifnya sih kalau untuk pengajaran. Dan salah satu pendidikan mereka yang sangat dikenal itu adalah pendidikan tentang konsep casuistry. Casuistry ini adalah sebuah penggunaan argumen rasional untuk mendukung kesimpulan yang meragukan, menyesatkan demi keuntungan pribadi. Basically manipulasi, cuman konseptualnya lebih ke propaganda. Gitu. Singkatnya, Adam Weishaupt ini atau pemimpin Illuminati ini adalah seorang master dalam art propaganda. Dia menciptakan banyak banget masterpiece sebenarnya, termasuk perang-perang. Weishaupt belajar sebuah pelajaran penting namun sering diabaikan. Suara akal sehat bukanlah suara yang menyuruh Anda untuk menunjukkan belas kasih, melainkan yang menyuruh Anda untuk tidak meninggalkan saksi mata. Jadi dia itu cukup bisa dibilang berambisi dan juga sangat mencintai kerahasiaan itu dalam pergerakannya. Anyway, kalau untuk negatifnya ada juga dari Jesuit itu. Jadi Jesuit itu mereka itu melawan musuh-musuh gereja dengan cara yang baik yang adil maupun curang. Mau itu konspirasi politik, bahkan unalive. Itu adalah metode yang mereka pakai. Itulah Jesuit sebenarnya. Itu adalah metode yang didapati oleh sejarah ya, secara sejarah kayak gitu. Dan sebenarnya keberadaan Jesuit ini tuh sebenarnya kenapa gue harus netral dulu, karena mereka mirip banget sama keberadaan Knight Templar pada abad pertengahan. Mereka itu mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Namun seperti halnya Knight Templar, hal ini membangkitkan rasa iri dan ketakutan sebenarnya. Ketakutan atas kekuasaan dan juga mungkin ada hal lain dari koloni yang lebih besar. Dalam kasus Templar, ini berakhir dengan tuduhan bid'ah dan juga penghujatan. Jesuit ini hampir mengalami nasib yang serupa nih. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1773, Paus Clemens ke-14 dipaksa untuk membubarkan Jesuit. Gitu. Nah, bagi Adam, pembubaran ini tuh adalah sebuah peluang yang sangat-sangat besar. Di Ingolstadt, dia naik pangkat menjadi diakon. Diakon itu adalah gelar bangsawan yang cukup tinggi lah ya. Untuk hukum canon untuk tentunya Alkitab gitu ya. Nah, Adam ini kemudian menyatakan baik rasa hina maupun kekagumannya terhadap para mentor Jesuitnya dengan keberhasilannya itu. Posisi selanjutnya sebagai pemimpin Illuminati adalah manifestasi dari pelajaran yang ia serap. Jadi, dia itu ngambil pelajaran
banyak banget dari Jesuit. Bukan berarti Jesuit bersalah, nggak. Gue cuma ngasih contoh, ada organisasi yang dia contoh-contoh aja nih, termasuk tadi Jesuit. Cuman ya sekali lagi Jesuit pun berujung dibubarkan gitu ya. I guess they know something juga. Jadi perlu diteliti sih tentang itu. Adam itu secara langsung meniru kekuasaan otokratis superior pemimpin dari Jesuit sebenarnya. Makanya dia adalah pemimpin tunggal di organisasi itu sebenarnya. Cuman dia mendengarkan banyak anggota-anggota utamanya, garis circle satunya lah. Bisa dibilang seluruh rencana Illuminati termasuk kerahasiaannya diambil langsung dari strategi Jesuit. Diambil langsung tuh. Jadi kalau ini bener catat, tulis, lakuin, catat, tulis, lakuin. Kayak gitu. Oleh karena itu beberapa orang sempat mencurigai kalau si Adam itu adalah orang dari Jesuit gitu. Dia masih kayak melekat buat sama Jesuit gitu. Belum bisa keluar dari Jesuitnya, belum bisa move on. Udah gitu. Terus apa sih yang sebenarnya di dalam rencananya si Adam ini? Dia itu sangat terobsesi sama kerahasiaan. Gue harus mengulang ini terus-terusan. Dia itu sangat terobsesi dengan kerahasiaan. Dia tuh sampai pernah ngomong kayak gini. Dari semua cara yang saya tahu untuk memimpin manusia, yang paling efektif adalah misteri tersembunyi. Rasa ingin tahu pikiran manusia tidak bisa ditahan. Itu adalah kata-kata langsung dari dia. Namun kita belum meneliti lebih lanjut tentang Jesuit ya, jadi nggak usah terlalu konfrontasi atau apapun terkait pembahasan Jesuit. Adam Weishaupt ini menyadari bahwa permainan dan penyalahgunaan organisasi rahasia tidak ada habisnya. Dia sampai berbicara kayak gini. Saya ingin memanfaatkan kelemahan manusia untuk tujuan yang nyata dan layak, yaitu kesejahteraan umat manusia. Dia tuh lagi berpidato. Jadi banyak banget dia ngomongin pidato untuk ngomongin hal-hal kayak gini. Dia ingin menggunakan kelemahan untuk menciptakan sebuah standarisasi baru. Singkatnya, Adam ini melihat bahwa manusia ini menginginkan status, menawarkan mereka akses rahasia, baik nyata maupun imajiner, adalah cara-cara untuk memanipulasi mereka sebenarnya itu. Dia ini mencari organisasi rahasia yang sudah ada untuk mencari kedok bagi yang baru. Jadi kerjaannya dia itu, salah satu metodenya adalah ngambil korporasi, ngambil organisasi, ngambil perkumpulan, ngambil sekte-sekte lain untuk dia masuki. Bukan dia secara literal, tapi pasukannya atau orang-orangnya, untuk akhirnya dikuasai dari dalam dan juga memang dijadikan kambing hitam biasanya, dikambing hitamkan. Contohnya siapa? Knight Templar. Dikambing hitamkan tuh sebenarnya. Enggak, sebenarnya kesini-sini lagi ujung-ujungnya. Sampai in the end, untuk pertama kalinya pergerakan Illuminati ini menyentuh Freemason. Kenapa Freemason? Jadi publik itu sudah terbiasa dengan Freemasonry gitu loh. Publik sudah terbiasa dengan Freemasonry. Karena memang mereka adalah perkumpulan religius yang aneh sebenarnya gitu. Yang masyarakat pun tidak akan banyak berpikir lebih dalam dari itu ke golongan Freemasonry. Jadi nggak mendapati perhatian terlalu dalam lah. Nah, dia bahkan di awalnya melakukan sebuah drama untuk ngejek Freemasonry sebagai sebuah bisnis yang sepele. Memang benar dia pernah menghina, tapi itu adalah sebuah metode politik yang dilakukan oleh Adam sebenarnya. Jadi dia itu sebenarnya menilai tinggi banget Freemasonry karena antusiasme para anggotanya serta secara organisasi mereka itu terhubung melalui kerahasiaan persatuan mereka, kerahasiaan cara pergerakan mereka. Jadi ini adalah dua organisasi yang berbeda, namun ternyata masih ada di dalam underground juga gitu, masih tidak bisa dibilang tidak legal sebenarnya dua organisasi ini tuh cara pergerakannya. Nah, pondok-pondok masonik juga menjadi tempat perekrutan yang sangat baik dan juga potensial. So basically, Adam itu melihat sebuah potensi yang benar-benar dalam di Freemason. Sampai akhirnya, pada tahun 1717, gimana sih? Sampai akhirnya
Sampai akhirnya pada tahun 1777 Adam bergabung dengan Pondok Mason atau Freemason itu. Lalu dia tidak berhenti di sana. Dia pun membawa anggota-anggotanya masuk, anggota-anggota Illuminati untuk masuk. Dia memerintahkan anggotanya untuk join, kayak gitu. Setelah mereka semua diterima, mereka diinstruksikan untuk mencapai posisi kepemimpinan dan mengubah pondok-pondok itu menjadi kendaraan untuk propaganda dan ekspansi Illuminati. Jadi basically dia tuh nggak pernah mau kelihatan ada sebenarnya itu. Dia akan masuk ke dalam kelompok-kelompok. Dia akan ngeblur gitu. Nah ini hati-hati, jangan-jangan di korporat atau perusahaan kita ada yang kayak gitu. Nah, Adam juga melihat nilai besar dalam perkumpulan sastra dan juga perpustakaan. Karena pada masa atau zaman itu, perkumpulan sastra, perpustakaan itu layaknya internet kalau di zaman sekarang. Jadi controlling informasi ada di dalamnya. Ada di dalam persaudaraan para sastrawan ataupun pustakawan-pustakawan ini loh. Nah, Adam itu memerintahkan untuk mendirikan atau menyusup ke dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut agar kita dapat mengarahkan pikiran publik. Nah, jadi opini publik itu ternyata sepenting itu buat Adam. Agar pikiran publik ke arah yang Adam inginkan atau mereka inginkan. Pada saat yang sama, Illuminati akan memantau segala sesuatu yang diterbitkan. Sampai Adam tuh harus berkata gini, jika seorang penulis menerbitkan sesuatu yang menarik perhatian, tetapi tidak sesuai dengan rencana kita harus berusaha mempengaruhinya atau menjatuhkannya. Jadi tegas. Kalau dia nggak sesuai, kita harus pengaruhin. Kalau dia tetap ngelawan, jatuhin. Kayak gitu. Dan inilah kenapa kata konspirasi harus dihancurkan. Meskipun sangat merendahkan agama, anyway, jadi dia tuh unik banget. Jadi tuh dia merendahkan tapi juga memuji, merendahkan, memuji. Jadi otaknya memang objektif banget tipenya. Meskipun sangat merendahkan agama, Adam Weishaupt ini memberikan perhatian besar pada perekrutan anggota rohaniwan atau rohanian atau orang-orang yang penggiat kerohanian. Karena bagi dia itu adalah, bahkan di dalam tulisannya, itu adalah hal yang paling luar biasa. Lanjutnya, hal yang paling luar biasa adalah bahwa para teolog Lutheran dan juga Calvinis yang bergabung dengan tatanan kita benar-benar percaya bahwa mereka melihat dalam organisasi ini, Illuminati, yang sejati dan murni dalam arti agama Kristen. Jadi memang agama Kristen diserang. Agama Kristen memang diserang oleh Illuminati. Based on Adam Weishauptnya sendiri. Jadi memang target utama. Bukan berarti agama lain tidak diserang oleh dia. Namun serangan pertama itu pasti adalah serangan yang paling dia tahu target-target titik-titiknya ada di mana ya. Karena dia orang yang mampu memetakan geopolitik dan juga geostrategis yang sangat-sangat jenius. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Adam itu berpendapat bahwa kali ini dia membuat mereka bekerja untuk kita dengan semangat tanpa mereka sadari. Jadi Illuminati itu bahkan ada sampai ke tahap mampu memanipulasi pemahaman para teolog. Di dalam dunia Weishaupt itu adalah dunia yang menjadi dunia yang sangat baik buat pria sebenarnya, tapi tidak baik buat wanita. Tidak baik sama sekali. Kenapa gue harus ngomong kayak gitu? Kepala setiap keluarga akan menjadi patriark
Jadi dia udah nggak bisa lagi berpikir secara natural, atau sorry, bukan natural, netral. Dia akan kehilangan kemampuan untuk netralnya di keluarga sendiri. Seakan-akan dia menganggap kalau yang ada pada rumah tangga itu hanya dia, dan si wanita bisa jadi hanyalah budak atau pemuas saja. Yang dia akan serang itu adalah kepala, yaitu patriarknya, imamnya, dan juga tuannya, yang tidak berpendidikan di keluarganya. Jadi sederhananya, apabila laki-laki itu tidak memiliki pengetahuan apapun, itu udah pasti keluarganya hancur. Karena memang itu targetnya dari Illuminati. Dan kalau The Guardians berpikir itu adalah sebuah teknik manipulasi, ya itu benar. Itu benar-benar sebuah teknik manipulasi. Dan Adam pun kalau ditanya kayaknya nggak akan membantah hal itu gitu. Mari kita bahas ultimate goal-nya deh. Kita biar lengkap ya, karena kita udah membahas pemimpin ya. Mari kita bahas tujuan utama dari mereka. Jadi tujuan utama mereka atau ultimate goals dari mereka itu adalah membuat manusia bebas dan bahagia. Ya, itu aja. Mereka ingin menciptakan dunia yang sangat-sangat bebas, sangat-sangat ramah untuk dihuni manusia di dalam sebuah matriks, bukan dalam dunia nyata. Tetapi terlebih dahulu mereka harus menciptakan sistem yang ideal, di mana semuanya baik atau menjadi sangat penurut. Mau itu sistem, mau itu masyarakat, mau itu pengetahuan, haruslah tunduk dengan mereka. Sangat baik. Dan itu memerlukan manipulasi, tipuan, bahkan pemaksaan. Illuminati akan menjadi aristokrat yang tercerahkan dari tatanan dunia baru. Meskipun mereka tidak setara atau bebas. Jadi seorang perekrut atau pemula berada di bawah kendali penuh dari perekrut atau pembujuknya. Misalnya, gue ngebawa orang satu gitu. Nah, orang itu tuh udah pasti di bawah gue secara mutlak. Itu adalah metodenya mereka. Jadi orang ke orang, bukan MLM, tapi benar-benar orang ke orang. Jadi bisa dipegang kepalanya gitu. Para pemula yang diajak tadi, anggaplah gue yang mengajak, itu tuh gue memberikan apa yang wajib dibaca sama dia, apa yang wajib mereka pahami, dan juga bagaimana cara berpikirnya. Dan mereka mencatat setiap pikiran dan tindakan mereka setiap hari. Jadi mereka tuh harus mengurai pikiran mereka sendiri, tindakan mereka sendiri, mereka harus catat semuanya. Mereka juga menyusun riwayat pribadi yang sangat mendetail, sangat-sangat mendetail. Mereka tidak memiliki rahasia dari pembujuk mereka dan mematuhi setiap perintah tanpa pertanyaan. Jadi ada mutlak banget tuh submisifnya. Para pemimpin tinggi utama di dalamnya biasanya memang sesuatu yang berbau klasik sih, nama-namanya tuh. Kayak misalnya ada yang namanya Arthur, Athena. Intinya menyangkut dengan hal-hal lebih klasik lagi, lebih kayak mitologi juga dimasukin. Ada yang kalau di wanita mungkin dinamakan Dewi Isis. Tadi Adam sendiri namanya adalah Spartacus. Jadi banyak banget mereka tuh menggunakan kode-kode sebenarnya, kode-kode yang memang identik sama mereka. Nah, permasalahannya mereka itu memberikan nama-nama yang memiliki hubungan dengan kultus misteri kuno seperti Osiris, Pythagoras, Etis, Isis, Ra, Amun. Udah gitu juga kayak Zeus, Poseidon, Hades, Leviathan. Jadi seorang pemula di Illuminati itu benar-benar masuk ke Illuminati ketika dia itu ada di tahap Breton of Minerva. Jadi kalau cuman diajak, udah gitu ketemu, udah gitu suruh baca ini, udah gitu juga ngelakuin A, B, C, pemikiran lo harus kayak gini, itu tuh baru kayak seleksi awal. Nanti kalau udah masuk ke tahap Breton of Minerva, dia baru benar-benar masuk ke organisasi itu.
baru benar-benar di accepted banget, diterima banget kayak gitu. Jadi Breton of Minerva di atasnya juga masih ada lagi kayak minor, major, apa lagi ya, minor, major, major Illuminatus, dan lain-lain lah, banyak banget. Sekali lagi, karena Adam ini memang sangat mencintai kerahasiaan, dia itu memutuskan bahwa tidak ada orang yang beragama di dalam Illuminati. Jadi di Illuminati di ban orang yang punya agama, nggak boleh ada. Jadi sama sekali nggak ada satupun agamawan bahkan gini, sederhananya ya. Tadi kan dia rekrut agamawan, tapi agamawan itu kalau ketika masuk ke mereka, udah lagi tidak beragama. Jadi dilepas jubah keagamaan, ditinggalin. Kayak gitu. Dan yang lebih gue baru mengamati juga ternyata ada urusannya dengan mereka itu sangat tidak menyukai patriotisme. Dia nggak suka orang-orang yang patriotik, nggak suka banget. Jadi nggak ada ruang untuk patriotisme. Loyalitas mutlak terhadap tatanan dan atasan Illuminati adalah aturan utama. Jadi nggak ada tuh kayak nasionalisme di dalamnya kayak aku ingin memperjuangkan negara, nggak ada. Yang ada adalah aku ingin memperjuangkan Illuminati, kayak gitu. Cinta terhadap pangeran dan negara sendiri tidak kompatibel dengan tujuan akhir tatanan. Moralitas biasa juga dilarang. Dan juga fitnah, racun, unalive, fake oath atau sumpah palsu, udah gitu betrayal atau pengkhianatan itu udah kewajiban gitu misalkan. Bahkan sampai ke tahap yang kalau udah tindakan masif biasanya udah sampai ke pemberontakan, itu tuh bukanlah sebuah kejahatan bagi paham mereka. Bukanlah sebuah kejahatan, melainkan sebuah kebaikan demi tatanan ini. Tatanan yang ingin mereka desain. Ini adalah pepatah lama sebenarnya yang mereka coba terapkan, yaitu bagi yang murni, segala sesuatu adalah murni. Dogma yang sangat-sangat gila. Bagi yang suci, segala sesuatu yang dilakukan apapun itu adalah sebuah kesucian. Itu adalah ajaran dari antinomianisme, kayak gitulah. Itu adalah ajaran yang membuat kita bisa sangat bertindak keji sebenarnya. Karena apapun yang dilakukan kan berarti bisa menyakiti dan lain-lain. Itu bisa jadi dianggap baik kalau punya paham ini. Jadi mereka tuh tahu antidot untuk orang bisa diperbolehkan ngelakuin apa. Kayak gitu. Apalagi pintu utamanya adalah menjauhkan dari norma dan juga moral. Dan juga nilai-nilai value yang ada di keagamaan lah. Jadi sebelumnya Illuminati cuma punya beberapa tingkatan awalnya ya. Sampai akhirnya dia pun berkembang menjadi banyak banget tingkatannya. Mulai dari anggota biasa, ada juga Scottish Knight yang merujuk pada Rite of Scotlandia yang berada di dalam Freemasonry. Nah, ada juga ICAPS, ada Direktur Nasional, ada National Director gitu ya, ada National Director, ada Prefect Nasional, sampai akhirnya ada Grandmaster, yaitu Adam Weishaupt itu sendiri. Jadi Adam, nah ini dia nih, ketika dia udah masuk ke Freemason, namanya itu berubah. Awalnya kan jadi pemimpin utama gitu ya. Sekarang berubah jadi Grandmaster. Grandmaster itu adalah konseptual struktur kepemimpinan yang ada di Templar. Kayak gitu sederhananya. Propaganda Illuminati ini bersikeras bahwa tatanan ini akan membebaskan manusia dari semua prasangka agama, pengembangan kebijakan sosial, dan mereka menuju kebahagiaan universal dalam keadaan kebebasan dan kesetaraan moral. Yang mana sebenarnya itu pula yang memunculkan why banyak banget diskriminasi, why banyak banget penyimpangan, terus juga kenapa ada perang yang berkelanjutan, terus juga kenapa banyak banget sistem yang sebenarnya perbudakan. Itu semua adalah kenyataan ternyata. Jadi ada pola yang kita sulit untuk memahaminya ya, karena memang kita tidak atau belum meneliti lebih dalam. Tapi ketika udah ketemu jawabannya, pasti dapat juga. Oh, ternyata memang mereka ada. Kayak gitu. Oke.
tadi gue sempat ngebahas tentang komunisme. Sebenarnya kenapa gue ngebahas komunisme sih? Jadi konsep yang digunakan oleh mereka itu sebenarnya ada kemiripan dengan komunisme. Kemiripan yang mereka coba terapkan apabila mereka ada pemerintah dan masyarakat pada umumnya adalah masyarakat biasa atau jelata gitu ya. Maka yang mereka terapkan adalah konsep komunisme, bukan pemahaman komunis yang mungkin berasal dari sosialis murni gitu ya. Ini beda lagi urusannya. Kalau ini adalah tentang kekuasaan mutlak. Jadi musuh kita tuh ada dua, berarti ada memang tujuan utama kapitalis, ada yang memang tujuan utamanya adalah komunisme. Ini tentang kekuasaan dan penguasaan sebenarnya. Jadi ada juga seorang peneliti bernama Terry Melanson yang memelihara dan juga mengumpulkan banyak banget arsip tentang konspirasi yang dilakukan oleh Illuminati dan juga arsip-arsip anggota-anggota mereka yang pada saat itu yang terkonfirmasi berjumlah sekitar 450 orang awalnya. Perkiraan lainnya sekitar 600 orang hingga 2000 orang. Terlepas dari itu, ini adalah peningkatan besar banget. Karena awalnya Illuminati itu hanya 5 orang. 5 orang saja. Namun organisasi rahasia selalu menekankan kualitas kan daripada kuantitas. Jadi number doesn't matter tuh dipakai sama mereka. Yang penting kualitasnya. Illuminati yang dikenal hampir secara eksklusif berasal dari kalangan intelektual abad ke-18 dan memang itu tuh hampir semua aspek, mulai dari kedokteran, mulai seperti pengacara, akademisi, penulis, teolog, seniman, hampir semua. Di antara mereka ada Johann von Goethe, ada penulis Faust, ada juga salah satu nama paling terkenal dalam sastra barat. Ada juga Goethe yang adalah penasihat pribadi bagi Illuminati. Lainnya seperti Dukal Agus dari Switzerland. Itu adalah beberapa list orang yang ternyata memang sangat-sangat berpengaruh, namun juga ternyata di dalam Illuminati juga. Nah, daftar anggota Illuminati ini mencakup sejumlah besar dari Baron dan Conte. Baron dan Conte itu adalah gelar bangsawan, serta aristokrat yang lebih penting seperti Duke dan juga pangeran. Jadi sampai ke tahap itu, jadi sampai ke keluarga kerajaan tadi seperti yang gue jabarin. Jadi mereka tuh memasuki dan juga memberikan kedekatan lalu pengaruh kepada para keluarga kerajaan sehingga akhirnya bisa ada pangeran yang bergabung dengan mereka dan lain-lain. Ada juga petani, tukang daging dan tukang sapu, itu pun juga ada di dalam daftar mereka. Dan tidak terlepas dari itu, Yahudi, pagan, dan mantan Jesuit umumnya dikecualikan gitu ya. Meskipun ada pengecualian kayak si Adamnya itu sendiri. Jadi mungkin satu-satunya alumni dari Jesuit itu cuma Adam doang yang masuk ke Illuminati. Sebenarnya kayak gitu, sisanya adalah kalau nggak Yahudi ya pagan. Nah ini alasannya kenapa Adam itu sering dikira beragama Yahudi. Karena memang beranggotakan Yahudi dan juga pagan. Gitu loh. Dan sampai akhirnya banyak spekulasi terkait hal tersebut. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang dari Jerman. Karena memang tumbuh kembangnya di sana lah. Mekarnya di sana. Tapi juga ada kayak di Austria, ada dari Hungaria, Swiss, Prancis, Denmark, bahkan Rusia. Jadi semenanjung Eropa itu mungkin bisa dibilang dan juga sampai ke Rusia berarti. Itu tuh ada urusannya sama di Illuminati. Ada juga sel aktif yang sangat aktif di Napoli, Italia. Itu pun juga masih mereka juga. Mereka memainkan peran panduan dalam Republik Partenopian Napoli yang berumur pendek, yang hanya dia cuma sampai 1799. Adam Weishaupt juga itu berfokus pada merekrut orang-orang yang saat ini kita sering sebut sebagai influencer
atau para pembentuk opini. Bisa kita lihat di YouTube, banyak yang mendenial keberadaan mereka. Bisa kita lihat di IG, banyak yang mendenial keberadaan mereka. Bahkan di acara-acara TV. Ya memang itulah tugasnya. Itulah emang fungsional mereka. Dan gak usah disalahin, memang mereka pun dibayar atas hal itu. Anggota Illuminati juga sebagian besar mewakili kelas elit dari masyarakat pencerahan yang memiliki sebagian besar aset-aset. Dibanding dengan yang tidak memiliki atau memiliki segalanya seperti mereka. Sebenarnya, kalau kita melihat mereka dengan sebuah paham mereka itu adalah revolusi yang mirip banget dengan Karl Marx, Lenin, dan Castro. Itu mirip banget sama mereka. Ini orang-orang yang mengerti tentang pemahaman kiri. Itu adalah pemahaman mereka actually. Bukan berarti kanan benar semuanya ya, bukan berarti bukan berarti komunis salah, kapitalis benar, enggak. Sebenarnya itu pun ada di dalam sistem mereka juga, keduanya masih ada dalam sistem mereka. Meskipun kita ngelihatnya, mereka serahasia itu ya, enggak. Sebenarnya itu ciptaan mereka tuh ada di depan mata kita semua. Sistem itu adalah ciptaan mereka semua. Dan konspirasi tatanan WhatsApp ini tampaknya menghilang di bawah pengawasan. Ya tapi nggak ada bukti keberadaan mereka itu sebenarnya. Ya, sekali lagi, sebenarnya kalau teman-teman mau mencari juga, sebenarnya malah gue berharap ada yang bisa melihat langsung gitu ya. Ada bukti-bukti nyata nih, seperti halnya kayak dulu ada rumor yang beredar kalau di Indonesia tuh penyebaran tentang satanik dan juga mesonik itu banyak banget, kayak di Kota Tua, kayak di bank sentral kita, kayak gitu. Di bawah tekanan dari gereja, Karl Theodor dari Bayern melarang Illuminati pada tahun 1784 dan sekali lagi pada tahun 1785, 1787, dan 1790. Jelas bahwa penindasan tidak mudah dan tidak menyeluruh gitu. Jadi di luar Bayern tatanan ini sebagian besar tidak tersentuh. Karena memang mereka kan seperti halnya jaringan. Jadi jaringan yang emang gak bisa disentuh sama sekali. Yang mau diserang satu ya tubuh 1000. Gitu. Memang basically mereka sangat kuat. Nah di sini pada tahun 1785 sampai 1790, nah di sini Weishaupt melarikan diri ke kota yang terdekat dan dilindungi oleh pangeran Illuminatinya bernama Xavier von Zwock, salah satu letnan kunci dari Adam Weishaupt. Salah satu letnan utama Weishaupt yang dipenjara untuk sementara waktu, namun berhasil melarikan diri ke Paris. So basically mereka lari ke Paris, dari Jerman ke Paris, ke tetangga gitu. Selanjutnya mungkin ini akan menjadi penutup, karena sebenarnya kalau gue mau mengurai banyak banget data perjalanan mereka, mungkin waktunya nggak akan cukup gitu ya, karena memang terlalu banyak data yang bisa disajiin di sini. Cuman pada tahun 1990 ada yang benar-benar mencengangkan sebenarnya. Karena untuk pertama kalinya diedarkan sesuatu yang bisa dibilang paling meta, di mana semua data-data itu, semua informasi-informasi itu, ini mungkin yang paling aneh, yaitu Illuminati itu adalah non-human, tapi manusia kadal. Itu tuh dikeluarkan oleh seorang peneliti, seorang ahli bernama David Icke, yang melangkah sangat beyond. Dia tuh bilang kalau ya Illuminati memang bukan manusia, they are reptilian. Spesifik dia ngomong kayak gitu. Dan dia bilang memang mereka tuh bukan dari sini, bukan dari dimensi ini, udah gitu doang. Itu yang sangat beyond sebenarnya, paling aneh. Namun kalau kita meneliti ternyata apakah ada iblis fisik, kayaknya ada deh gitu. Dan jangan-jangan mungkin mereka yang disebut oleh selama ini sebagai alien. Dan mungkin mereka memang bisa menggunakan topeng seperti itu.
Who knows? Ya intinya itu adalah perjalanan Illuminati. Mungkin kalau Illuminati cukup segitu aja, karena yang sebenarnya lebih menarik dari Illuminati adalah Freemason. Karena di Freemason lah banyak hal yang menyangkut tentang propaganda, pembodohan, dan juga lain-lain. Karena mereka pada dasarnya bukan konseptual pergerakan seperti Adam Weishaupt, tapi lebih seperti yang mendesainnya, mekanismenya, konsepnya, cara geraknya. Intinya lebih unik. Bahkan yang bisa dibilang memperakasai perang-perang. Sampai perang dunia 1 bisa tercipta, 4 negara lawan 22. Itu bukanlah sebuah konsep yang seharusnya terjadi. Bahkan ada sejarah yang mengungkapkan sebenarnya tuh Freemason itu sedang melawan Nazi. Nanti kita bahas. Jadi mungkin segitu ya teman-teman. Makasih banyak banget udah menyaksikan konten selama dan seberat ini juga. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga komen yang banyak biar kita makin semangat kontennya. Makasih ya. Dadah.